Saya mute dulu semua ya, biar oke. Saya lanjutkan. Ya. Jadi ada 2 tahap ya. Dia 2 tahap, tahap awal dan setelah itu baru masuk ke tim ya. Nanti setelah kriteria itu memenuhi baru ke CSAP ya. Jadi CSAP itu apa? Content Selection Advisory Board. Jadi nanti ketika sudah memenuhi syarat, kita baru masuk tahapan itu. Nanti mungkin tahapan itu akan banyak dijelaskan Pak Takim melalui bendel-bendel itu ya, berapa tahap itu. Jadi kriteria awal apa sih yang harus dipenuhi? Yang pertama yaitu the title should consist of peer review contents. Saya kira teman-teman sudah melalui itu. Jadi jurnal itu harus peer review. Jadi ini nanti saya jelaskan apa itu blind review, apa editorial review. Mungkin teman-teman sudah tahu, nanti ada pengulangan sedikit ya. Jadi jurnal harus peer review. Jadi tidak boleh jurnal langsung terbit. Ya, ini sementara ini memang ada beberapa jurnal Scopus ya, oknum ya, yang tidak melalui review ini. Jadi publish ya. Yang penting bayar ya. Jadi mungkin jurnal itu menunggu saja discontinue. Jadi mengapa harus peer review? Jadi karena dengan peer review ini akan menghasilkan artikel-artikel yang berkualitas. Kenapa berkualitas? Karena reviewer itu adalah orang yang paham tentang area objek yang kita yang diteliti itu, yang ditulis itu. Sehingga yang terjadi ketika dia paham tentang itu, maka dia tahu ini artikel ada unsur pembaruan atau tidak. Jangan-jangan hanya pengulangan. Jadi mengulangi paper-paper, jadi tidak ada kontribusi, tidak ada pembaruan sama sekali. Nah, yang terjadi maka review ini adalah memegang kunci nyawa di jurnal. Jadi kalau jurnal tidak melalui proses review, artinya ya tidak, kualitasnya dipertanyakan sekali. Yang kedua apa? Mencegah penjiplakan ya. Jadi menjiplakan ini ya semuanya karya orang yang tahu di areanya, orang yang ahli di areanya, saya kira sudah menguasai penelitian ahlinya ini siapa saja yang neliti tahun berapa, pasti tahu. Maka kalau jurnal yang bagus, jadi kalau jurnal yang Q1, Q2 itu biasanya ditunjukkan itu artikel-artikel mana yang belum kita citasi. Saya itu pernah submit di Q2 saja itu reviewnya 7 halaman. Jadi kita sampai detail sekali dikasih tahu ini. Nah, itu review, sehingga review itu menjamin bahwa artikel yang kita publish itu artikel yang berkualitas, sehingga kriteria pertama di jurnal Index Scopus adalah harus ada peer review. Yang kedua, the title should be published on a regular basis. Jadi jurnal kita harus berkesinambungan ya, harus konsisten. Jadi kalau kita biasa satu nomor satu tahun terbit 2 kali, satu nomor 10, maka kita harus konsisten ya, terbitnya on time. Jadi Scopus itu tidak sama sekali melihat manajemen jurnal kita. Jadi mau melalui proses apapun di dalamnya ya, yang penting publish. Kalau sudah ya, kalau sudah diterima ya, kalau sebelum, jadi kalau sudah dia hanya melihat konsistensi kita. Jadi on time enggak. Kalau jadi makanya kalau Bapak Ibu semua lihat kadang yang telat upload, maka yang terjadi dia tidak terindeks dulu. Menunda sampai itu terjadi di jurnal kita atau teman-teman kita. Jadi artikel itu yang telat sedikit itu enggak terupdate. Nanti akhir tahun baru update semua. Jadi harus ada ISSN ya, ISSN penting, ISSN ya, itu harus ada. Ya, dan juga harus ada online. Tujuannya apa? Scopus ingin tahu ada nggak kesinambungan dari jurnal itu. Jadi kalau jurnal berkesinambungan, artinya jurnal itu adalah dikelola dengan baik. Jadi tahapannya sudah
ada pengelolaan, ada manajemen yang baik. Itu syarat utama di korupsi. Yang ketiga, the content should be relevant and readable for an international audience. Jadi isinya, artikel yang berkualitas adalah memiliki dampak akademik yang signifikan. Jadi dia bisa diakses, difahami oleh masyarakat internasional. Ini saya melihat jadi problem di teman-teman yang jurnal Islamic Studies itu. Kadang topik lokal, umpamanya peran masjid ini terhadap pemberdayaan masyarakat. Pengungkapannya yang keliru, itu sangat lokal sekali. Nah, sangat lokal sehingga apa? Masyarakat terasa nggak paham betul apa yang dimaksud dengan itu. Jadi boleh lokal, tetapi cara mengangkatnya, cara membahasnya harus orang internasional itu paham. Jangan-jangan yang paham orang Kudus saja, atau kurang Jogja saja, atau orang itu saja. Sangat lokal sekali. Boleh topiknya lokal, tapi bagaimana membahasakan secara internasional. Kita lihat banyak artikel-artikel yang ditulis oleh teman-teman kita yang lokal, tapi bisa di jurnal internasional yang bagus. Itu tergantung bagaimana cara mengungkapkannya. Jadi karena pembaca kita adalah masyarakat internasional, maka kita harus tahu itu. Yang kedua, international audience ini kan kita harus merujuk referensi yang orang internasional rujuk. Jadi orang-orang yang dirujuk oleh masyarakat internasional dengan cara apa? Kita update referensi ya. Jadi makanya di Scopus itu mensyaratkan referensi itu harus ditulis bahasa Latin, tidak boleh bahasa non Latin ya. Supaya apa? Supaya masyarakat internasional tahu. Tidak usah ditranslate, tidak harus ditranslate, tetapi ditulis bahasa Latin. Mamanya bahasa Arab, mamanya apa itu, tapi ditulis di bahasa Latin. Itu mewajibkan Scopus. Jadi kalau jurnal Bapak Ibu ada yang referensinya masih bahasa Arab, tulisan Arab, harus ditulis Latin. Itu syarat mutlaknya. Dan juga abstraknya harus ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi kita bisa belajar, lihat di beberapa jurnal teman kita, di Islamika yang menulis judulnya Arab, tetapi ditulis dengan bahasa Latin. Itu seperti itu. Yang keempat, the title should have a publication ethic and publication malpractice statement. Jadi ini di kriteria keempat, judul kita itu harus berisi aturan-aturan publication. Saya kira ada semua di teman-teman jurnal semua etika. Jadi aturan-aturan itu harus ditegakkan. Jadi ini nanti Scopus akan melihat apakah jurnal-jurnal jenengan itu sudah ada publication etik atau enggak. Atau bagaimana ada malpraktek statement enggak di situ. Jadi dan bisa bagaimana harus dideklar apakah jurnal kita ini berbayar atau tidak dan lain. Itu dijelaskan. Tapi itu tidak syarat utama ya. Tapi yang penting publication etik itu harus ada di. Jadi ini adalah 4 syarat utama. Nanti Bapak Ibu bisa mengevaluasi, menceritakan kepada kita apakah jurnal Bapak Ibu itu sudah memenuhi keempat kriteria awal ini. Jadi kalau sudah memenuhi 4 kriteria awal ini, maka tinggal lanjut ke kriteria. Jadi CSAB itu nanti yang meneliti ini. Jadi, kalau sudah memenuhi 4 kriteria itu, kita masuk ke 5 kriteria penilaian. Jadi, 5 kriteria penilaian. Yang pertama apa? Kebijakan jurnal atau jurnal policy ya. Harus ada itu. Isi jurnal, kualitas jurnal, keberkalaan, sama ketersediaan daring. Jadi setelah 4 di atas terpenuhi, maka nanti kalau sudah masuk berarti kita bisa mengajukan ke Scopus. Itu sangat mudah ya.
mungkin ada sekitar 7 tahapan ya. Nanti pemilihan subjek, area dan lain-lain. Itu nanti gampang. Yang penting kriteria 4 tadi memenuhi dulu. Setelah itu baru masuk kriteria penilaian. Yang pertama yaitu kualitas jurnal policy. Jadi kualitas yang pertama kebijakan jurnal policy ini adalah kualitas kebijakan editorial. Jadi kualitas kebijakan editorial apa sih? Jurnal itu harus memiliki jelas itu skop. Jadi skopnya itu apa sih? Skopnya skop itu harus juga. Jadi di situ itu menentukan. Jadi membuat editorial itu jelas apa paper apa ya saja yang mereka terima. Jadi masuk dalam skopnya atau tidak. Tidak boleh nggak jelas ya. Ini harus jelas. Jadi fokus ini harus jelas. Yang kedua, ragam distribusi geografi editor. Nah, ini biasanya menjadi isu utama ya. Itu. Jadi editornya itu dari mana saja. Tapi tidak ada syarat mutlak. Jadi teman-teman mungkin pengalaman dari Kijis itu waktu submit tidak banyak editornya dari. Tapi kita, jadi tamu-tamu kita dulu ada yang dari Amerika, ya. Ada yang dari Australia, kita cantumkan di sana. Jadi dulu Scopus mungkin tidak seketat sekarang ya. Sekarang ada kontak-kontak. Jadi editor yang dipasang nanti dikontak benar enggak itu real editor atau tidak. Jadi tidak ada rincian kriteria itu berapa, cuma lebih baik ada setiap benua ya, mewakili. Jadi semuanya Amerika satu, Australia ya satu-satu lah minimal, dikasih satu-satu dari itu. Caranya gimana ya? Kita kontak-kontak lah, kontak-kontak nanti. Mulai dari minta review paper, nanti kita minta jadikan editor itu kan. Jadi kira teman-teman udah mahir semua itu. Oke ya. Jadi proses semua nanti bisa dibangun. Yang ketiga adalah ragam distribusi geografik penulis ya. Jadi penulis juga dari beraneka ragam wilayah ya, benua ya. Jadi kalau bisa untuk pertama kali itu 40% ya. 40% itu penulis dari luar, usahakan itu waktu submit. Nah, 3 nomor atau 10 artikel. 10 artikel itu katakanlah 4 artikel itu dari luar minimal ya. Tapi Bapak Ibu bisa nambahi. Jadi apalagi jurnal-jurnal yang kemarin ceritakan bahasa Inggris itu banyak dari negara, saya kira sangat bagus sekali. Jadi semakin banyak diversity dari penulisnya, saya kira semakin bagus. Selanjutnya, model penelaannya. Gimana sih model reviewnya? Model review dari paper Bapak Ibu seperti jurnalnya seperti apa? Apakah editorial review atau single brand review, apa double brand review atau open peer review yang dilakukan. Kalau editorial review itu apa sih? Jadi ini tidak dilakukan review orang lain. Yang melakukan review adalah editornya sendiri. Jadi setelah paper diterima, kita kasih komen ya editor, terus balikkan ke penulis. Nanti dikasih komen lagi. Jadi yang nangani cuma editor. Ya, mungkin editor 1, editor 2 nanti. Ya nanti yang nangani editor. Jadi tidak melalui proses review dari luar. Tetapi proses reviewnya dari dalam sendiri. Yang kedua yaitu single blind review ya. Single blind review itu apa sih? Jadi salah satu penulis atau reviewer itu tidak tahu namanya. Umumnya saya mereview artikel Bapak, tapi saya tidak tahu. Di situ dihilangkan. Tapi Bapak tahu nama saya, yang review siapa? Itu bisa. Atau salah satunya, saya tahu penulisnya, tapi penulis tidak tahu siapa yang mereview. Itu single blind review. Atau double blind review. Double blind review itu semua, kedua-duanya. Jadi antara penulis dan reviewer itu tidak mengetahui
identitasnya satu sama lain. Biasanya nama identitasnya dihilangkan, dikasih dengan kode atau identitas papernya, biasanya dilakukan itu. Yang selanjutnya terkait dengan kebijakan jurnal ini adalah pengutipan dalam aksara Latin, ya. Cite reference in Roman script. Jadi pengutipannya harus bahasa Latin. Nah, ini perlu ditekankan yang tadi sudah saya jelaskan. Referensinya dan abstraksinya itu harus bahasa Inggris, bahasa Latin. Yang terakhir abstrak dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi harus ini. Jadi kemarin pengalaman kita submit di Scopus, kemarin kita ada yang di reject jurnal kita. Jadi kemarin sebelum KIJIS submit itu kita sudah trial and error dulu. Jadi jurnal-jurnal yang kira-kira kita trialkan dulu sebelum KIJIS kita submit. Jadi pengalaman ya. Oh, ternyata komennya ini. Jadi komennya apa? Standar penggunaan abstraknya kurang difahami atau kurang, ya itu penting. Jadi abstraknya kalau bisa di proofreading. Jadi artikel-artikel yang kita mau submit itu kalau bisa abstraknya di proofreading ya. Yang selanjutnya yaitu konten ya, isi jurnal. Kontribusi akademik dari jurnal itu. Jadi di Scopus akan melihat apakah jurnal itu punya kontribusi atau enggak. Jadi di dalamnya melahirkan diskusi atau pengembangan keilmuan. Jadi dengan cara apa? Citeness, citasinya. Jadi jurnal kita banyak nggak disitasi oleh jurnal-jurnal lain. Jadi kalau jurnal kita disitasi banyak jurnal lain, artinya kontribusi jurnal kita terhadap pengembangan keilmuan itu tinggi. Maka kalau kita lihat SJR, di SJR-nya semakin bagus ya, makin tinggi, itu tandanya bahwa jurnal kita punya kontribusi akademik. Nah, itu maka dilihat. Nanti mungkin kita praktekkan, kita carikan jurnal Bapak Ibu, apakah sudah disitasi nggak, dicek ya. Kejelasan abstrak, nah ini penting ya, diulang-ulang ya. Jadi abstrak itu harus jelas, tujuan penelitiannya apa, metodologinya bagaimana, temuannya apa, keterbatasannya bagaimana, itu udah harus clear Bapak Ibu semua. Jadi itu penting, jadi nanti sebelum submit, kita cek dulu abstraknya. Nah, itu. Jadi harus abstrak itu memegang peranan sangat vital, karena CSAB itu kadang nggak kan ngecek ribuan banyak ya submit ya. Jadi itu kadang melihat abstraknya saja. Abstraknya seperti apa, jelas atau tidak. Jadi nggak mungkin membaca detail mungkin ya. Yang selanjutnya itu conformity with journal state aim and scope. Ini artikel-artikel yang ada itu apakah abstrak itu, saya jelaskan dulu ya. Tadi abstrak itu kalau bisa itu antara 150 sampai 200 kata, nggak usah panjang-panjang. Jadi nanti kalau penulis-nulis panjang banget, suruh minta ini dibatasi aja, yang biasanya idealnya itu 100. Oke, jadi yang selanjutnya itu conformity with journal state and scope. Jadi artikel-artikel yang masuk itu pertama dengan Bapak Ibu sebagai editor itu ngecek dulu. Ini cocok nggak dengan scope jurnal kita. Ini perlu di. Yang selanjutnya isi jurnal yang dievaluasi Scopus adalah readability of article. Jadi apakah artikel itu bisa diakses nggak? Caranya gimana? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa yang baik dan benar. Ada bahasa-bahasa yang kita submit di jurnal kita itu Google Translate. Jadi tidak make sense ya. Jadi orang baca itu bingung apa sing diomongke itu, apa yang dibicarakan itu. Jadi kadang struktur bahasa Indonesia sama Inggris kan beda ya. Jadi kalau dengan Google Translate lebih baik diperiksa dulu bahasanya. Jadi subjek
predikat objeknya harus jelas sehingga nanti ketika ditranslate itu bisa apa. Yang kedua, sebelum disubmit hendaknya di proofreading dulu. Di proofreading itu orang yang mentaskhih tulisan kita. Nah, lebih baik orang luar ya, sehingga orang-orang yang di luar sana paham. Maka di KIJIS itu mensyaratkan jurnal yang submit ke kita harus sudah proofreading dulu di luar dan dibuktikan dengan surat dari proofread ya. Jadi itu meskipun kita nggak membayar, tapi mereka harus bayar jasa proofreading itu ya. Oke, lanjut kualitas jurnal. Ya ini kualitas jurnal terkait tadi ya citasinya. Jadi sebelum daftar ke Scopus kita cek dulu jurnal citasi jurnal kita di Scopus itu ada berapa. Jadi artikel apa saja yang disitasi ya. Jadi berapa jumlah artikel yang disitasi. Terus yang kualitas editor lah ini biasanya kualitas editor ini juga mempengaruhi. Jadi editor-editor yang kita pasang apakah sudah berpengalaman menulis di luar negeri enggak? Maka di pengalamannya berapa kali nulis semua itu jangan dicek Scopus. Ini pengalaman enggak? Jadi kualitas pengelola akan dicek mulai dari editor in chief, editor ya, reviewernya dari mana saja itu nanti dicek apakah sudah berpengalaman belum. Nah, salah satu cara itu tadi sounding reviewer. Setelah reviewer akrab beberapa kali bisa kita jadikan editor kalau profesor itu mau untuk dijadikan sehingga kualitas editor standing kita bagus ya. Karena tulisannya sudah banyak di publish. Mungkin itu ya dari mungkin itu kriterianya. Nanti saya harapkan Bapak Ibu semua ya menceritakan minimal 4 awal dulu tadi. 4 kriteria awal itu tadi ya. Apakah sudah memenuhi syarat belum? Kalau sudah memenuhi syarat, go on. Kita lanjut. Mungkin sementara itu dari saya. Waktu dan selanjutnya, monggo Pak Takim. Pak Takim. Oke, share screen. Belum bisa. Coba Pak Takim. Tes. Bisa, jelas. Lanjut share screen. Ya. Belum bisa. Mungkin Pak Wahibur keluar dulu screen-nya. Oke, siap. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi teman-teman, semangat ya. Semangat, alhamdulillah. Iya. Kebetulan kita yang paling pagi, mungkin yang paling semangat di antara teman-teman sesi kelas yang lain ya. Belum sarapan Pak Takim. Sudah sarapan belum? Oke, saya hanya menambah, jadi nanti ada hal-hal yang kiranya perlu kita sampaikan sebetulnya. Nanti saya bagi ini, jadi ini ada, saya dapat dari internet ya, jadi ini ada pengalaman seorang tim yang mereview title jurnal di Scopus. Sehingga nanti kita dapat gambaran kira-kira apa saja yang menjadi acuan ketika tim CSAB itu melakukan review ya. Jadi hampir sama tadi, hanya saja ini gambarannya apa saja dan sistemnya itu seperti apa. Oke.
Ini timnya. Jadi ini perspektif semacam apa ya? Testimoni dari tim yang pernah mereview di seleksi title Scopus. Ini tadi sudah ya. Saya hanya akan menyampaikan yang ini tadi. Jadi memang Scopus itu mensyaratkan adanya ini ya, penulisan referensi termasuk judul dan abstrak itu dalam Latin atau Roman. Nah, bagaimana kalau jurnalnya bahasa Arab misalnya? Nah, sebetulnya itu bisa disiasati. Kalau kita melihat pengalaman yang masih sampai sekarang kelihatannya masih publish di Stadia Islamika, jika jurnal Bapak Ibu sekalian ada yang masih menggunakan bahasa Arab, nanti disiasati untuk judul sama referen khususnya itu ditransliterasi ya. Jadi namanya transliterasi. Transliterasi itu melatinkan Arab. Jadi misalnya judulnya pakai bahasa Arab, nanti ditransliterasi bukan diterjemahkan, tapi ditransliterasi ke dalam bahasa Latin. Dan itu di Stadia Islamika kelihatannya masih berlaku. Termasuk adalah referen. Jadi referensinya nanti jangan masih utuh dalam bahasa Arab, tapi sudah ditransliterasi dengan tulisan Latin. Karena ini syarat utama. Artinya sebetulnya kalau kita bahasa Arab tidak apa-apa, tapi untuk metadata itu harus sudah dikondisikan dalam bahasa Latin. Nanti PDF-nya, full artikelnya masih bahasa Arab, saya rasa tidak masalah. Yang penting untuk metadata, karena ini untuk persoalan sitasi, nanti ditransliterasi dengan bahasa Latin. Nah, itu tadi menambahi Pak Waibur. Kemudian, ini ya, jadi memang mensyaratkan dengan bahasa Latin karena memang ini yang bisa dibaca oleh sistem, saya rasa. Ke yang nah, saya rasa sama ya. Jadi sebetulnya yang dinilai oleh Scopus ketika kita mendaftarkan jurnal kita itu ya 5 hal ini. Tentang kebijakan jurnal, kualitas konten, bagaimana posisi jurnalnya, kualitas jurnalnya, kemudian keberkalaan dan harus online. Jurnal yang sekarang sudah tidak online, jadi sudah tidak bisa diterima di Scopus. Walaupun dulu memang banyak jurnal yang tidak harus online, tapi sekarang semuanya harus online. Sebagaimana kalau kita akreditasi di Arjuna. Nah ini, jadi sama. Jadi memang ini yang menjadi penilaian. Kalau kemarin, nah ini yang saya sampaikan. Misalnya tentang isi, misalnya ya, yang dinilai ya tetap bagaimana kontribusi terhadap kajian yang menjadi wilayah di masing-masing kajian subjek area. Kemudian kejelasan abstrak. Karena bagaimanapun abstrak itu menjadi ruhnya sebuah artikel. Makanya Bapak Ibu mulai sekarang saya rasa isinya mungkin agak gimana berantakan gitu ya, tapi yang penting abstraknya itu harus sudah dipoles dan ini memang tanggung jawab editor saya rasa. Jadi memang editor punya tanggung jawab untuk ini. Karena apa ya? Karena beberapa pengalaman itu banyak jurnal yang submit di Scopus itu tertolak karena abstraknya dianggap tidak jelas. Tidak ada strukturnya, antara yang satu dengan yang lain itu beda standarnya, kemudian penggunaan bahasa Inggris yang sekiranya sulit untuk dipahami, karena mungkin faktor penerjemahan yang buruk dan sebagainya. Nah, kemudian ya itu tadi, dilihat berdasarkan MN Scoop. Jadi Bapak Ibu kalau mau daftar di Scopus, kalau ada artikel yang mau didaftarkan itu di luar Scoop, saran saya ya Scoop-nya yang diperluas atau artikelnya yang dihilangkan. Nah, itu kan tidak mungkin karena sudah terlanjur publish. Nah, saran saya Scoop-nya yang diperluas sehingga nanti tidak ada masalah ketika artikel yang ada di jurnal kita itu keluar dari Scoop-nya. Karena kita tahulah
kadang-kadang untuk jurnal yang mungkin baru mapan itu terkadang harus menerima artikel yang nyerempet gitu ya. Terkadang tidak sesuai scope, tapi bagaimana lagi? Nah, saran saya ya skupnya ini kalau masih nyerempet-nyerempet itu ya, itu diperluas skupnya sehingga nanti tidak ada masalah ketika artikel kita itu tidak sesuai dengan MN scope. Ini juga penting. Kemudian keterbacaan artikel, saya rasa ini bisa faktor tulisan. Misalnya kalau pakai bahasa Arab itu apakah dianggap keterbacaan itu bisa dianggap bisa dibaca oleh audiens. Nah, ini juga masih persoalan. Bisa saja karena faktor bahasa Inggris tapi terjemahannya kurang bisa dipahami oleh audiens. Nah, itu jadi saya katakan kemarin ya untuk menilai kualitas sebuah artikel ya menilainya mereka pakai indikator ini. Jadi memang masih sangat subjektif sebetulnya. Tapi bagaimanapun ya mereka punya otoritas untuk menilai. Tentang jurnalnya tadi ya, jadi seberapa disitasi dikutip jurnal di Scopus. Sayangnya yang disitasi di Scopus, tidak seperti Google Scholar itu ya, yang semuanya mungkin akan masuk. Tapi kalau Scopus tidak semuanya. Kemudian ya kualitas editor. Ini editor itu punya tulisan berapa di Scopus. Makanya akhir-akhir ini banyak jurnal yang berlomba-lomba untuk hunting editor yang punya ID Scopus. Karena memang Scopus itu menilai kualitas editornya itu bukan dari profesor, doktor gitu ya, tapi dari satu dokumen yang ada di Scopus, dua H-index penulis. Nah, H-index ini menjadi ukuran sebuah reputasi editor, termasuk jurnal. H-index bisa dilihat di Scopus ya. Jadi nanti kalau kita cari nama atau penulis di Scopus, nanti ada berapa H-index-nya, sebagaimana di Google Scholar. Nah, untuk ini ada beberapa hal yang kiranya perlu di ini ya. Jadi di Google Scholar sebetulnya sekarang sudah memberlakukan 5 tahun terakhir. Jadi sebetulnya kalau kita mau menilai kualitas sebuah jurnal di Google Scholar, ya yang dinilai adalah H-index-nya. Misalnya QGIS ini adalah H-index-nya 6. Karena apa? Karena kalau kita lihat sitasi ini kadang-kadang didominasi oleh satu atau dua orang penulis. Makanya penghitungan di Google Scholar itu tidak mau seperti itu, tapi melihat rata. Cara melihat rata itu adalah melalui H-index. Jadi ini adalah H-index. Oke ya. H-index itu artinya apa? H-index itu artinya kalau kita lihat QGIS ini berarti 6 H-index-nya itu berarti bahwa minimal ada 6 artikel yang sudah disitasi oleh minimal 6 sitasi. Itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini nanti tambah 1, 7, berarti H-index QGIS akan tambah 1, 7. Nah, jadi artinya H-index itu adalah rata. Karena apa? Kadang-kadang ada penulis buku, ini di sini ribuan bahkan. Ribuan itu ya, salah satu artinya ribuan. Itu nanti kalau artikel yang lain tidak bisa mengangkat citasinya, itu tidak dihitung di H-index. Nah, sama, H-index di Scopus pun hampir sama. Jadi melihat kualitas itu tidak dari 1-2 artikel, tapi dari rata. Nah, ini yang saya praktekkan tadi. Atau ada beberapa kalau kita mau lebih ekstrim itu dilihat dari I10 index. Ini adalah nilai 10 dari artikel yang sudah disitasi. Misalnya QGIS ini I10 indeksnya 3, berarti 1, 2, 3 itu sudah ada 10. Karena ini 9 berarti baru 1, 2, 3. Kalau ini nanti tambah 1 berarti I10 indeksnya itu ada 4, berarti 1, 2, 3, 4.
Walaupun ini nanti yang tambah itu di sini di bawah itu tidak akan dihitung karena yang dihitung adalah rata kutipan yang paling atas. Ini secara teknis saya rasa perlu di apa ya? Sehingga kritikan saya untuk Arjuna, sebetulnya Arjuna kriteria penilaiannya sekarang harus sudah digeser, tidak lagi yang jadi ukuran adalah sitasi ini ya, apalagi sitasinya itu sangat kecil, hanya 25 itu nilainya sudah 4 atau 5. Nah, sekarang saya rasa harus digeser pada H-index karena H-index itu rata. Misalnya saya bandingkan ini ya dengan Stadia Islamika. Jadi sekarang Stadia Islamika misalnya itu diukurnya mulai 2015 karena 5 tahun terakhir itu H-index-nya kalau keseluruhan itu 25, tapi kalau 5 tahun terakhir hanya 17. Oke ya. Karena yang dilihat adalah 5 tahun terakhir, misalnya gitu. Yang kedua saya mau menyampaikan tentang ini. Oke, mulai 2020 berarti efektif mulai 2020 berarti nanti untuk perhitungan set score 2020 itu ada metode yang berbeda. Metode yang digunakan adalah, ini. Selama 4 tahun terakhir, sitasinya dibagi 4 tahun terakhir dokumen yang ada. Jadi walaupun data sitasi kita di Scopus itu banyak, tapi tidak 4 tahun terakhir itu tidak dianggap pada site score 2020. Oke ya, makanya berarti kalau 2020 itu berarti mulai tahun 2017, 18, 19, 20. Ini juga sama, dokumennya berarti 17, 18, 19, 20. Data kita yang disitasi kok di luar tahun ini nanti tidak akan mempengaruhi set skor kita di tahun 2020. Tahun 2020 itu nanti akan diumumkan pada Juni 2021. Tetapi setiap bulannya Scopus itu melaunching ini ya, set score tracker ini setiap bulannya. Ini kita lihat berarti 7 September, sekitar 5 sampai 7 September 5 sampai 7 pada bulan, setiap bulannya itu di launching. Jadi artinya semakin artikel kita yang terbaru yang disitasi itu nanti akan menjadi pertimbangan karena itu menjadi nilai set score di Scopus. Kalau dulu tidak, kalau dulu agak ekstrim, makanya nilai set score kita dulu itu banyak yang kecil karena dulu hanya menghitung 3 tahun terakhir dokumennya, sementara yang disitasi itu adalah 1 tahun yang akan datang. Nah, misalnya 2020 itu berarti sitasi tahun 2020, kemudian dokumennya berarti 3 tahun 2018, 19, 20. Sehingga nilai set score-nya pada tahun sebelum menggunakan metode ini saya rasa agak kecil. Sekarang nilainya rata-rata sudah mulai besar. Oke, itu tentang sightness ya. Saya rasa itu. Nah, ini jadi sebetulnya ini adalah bocoran ketika tim review itu menilai. Jadi sama sebetulnya hanya apa ya, checklist kayak gitu ya, diklik gitu aja. Nah, ini bocoran dari tim penilainya. Nah, saya mau yang menarik ini ada kayak gini. Jadi tentang oke ya ini ya, diversifikasi geografis. Jadi baik editor maupun penulis itu yang dinilai adalah ini tadi misalnya penulis itu apakah satu institusi, apakah berbagai institusi tetapi negaranya sama, apakah regional misalnya Asia Tenggara, ASEAN, atau apakah global. Nah, ini ada pertanyaan ini misalnya, yang mana yang paling baik? Tetap oleh Scopus adalah tergantung dari MN Scope. Jadi sebenarnya tidak mutlak bahwa
penulis itu selalu dari berbagai macam negara secara global, itu tidak mutlak. Pada skup-skup tertentu, misalnya saya membayangkan misalnya kajian tentang Islam Indonesia, itu mungkin tidak secara otomatis harus dari berbagai macam negara, karena ya kita tahu tidak semua, akan sangat langka orang yang mengkaji tentang Islam Indonesia atau Islamis Indonesianis gitu ya. Itu akan sangat sedikit, sehingga tetap apa yang terbaik adalah tetap disesuaikan dengan MN Scoop. Nah, misalnya ada jurnal tentang kajian apa ya, kajian Muhammadiyah, jurnal Muhammadiyah gitu ya. Tentu saja tidak secara otomatis berarti bahwa penulis yang dari luar negeri itu akan dipertimbangkan, karena kajiannya mungkin kajian yang sangat unik pada kajian Muhammadiyah atau NU Studies gitu ya. Itu mungkin akan tetap dipertimbangkan penulis. Jadi ini saya rasa sebetulnya tergantung, nanti dilihat tergantung scoop jurnal kita itu bahasannya apa, tidak kemudian mutlak, walaupun secara umum itu tetap semakin banyak penulis yang dari berbagai macam negara itu semakin baik, tetapi ya tidak berlaku secara mutlak, karena yang terbaik adalah yang sesuai dengan MN Scoop pada subjek area masing-masing. Oke, yang masih terjadi itu ya, jadi kalau jurnalnya itu internasional, maka ya penulisnya, editornya itu harus internasional. Karena banyak yang mengaku internasional, tapi penulis dan editornya itu hanya dari satu institusi, apalagi dari satu negara, atau apalagi dari satu institusi. Oke, yang kemarin yang saya sampaikan ini ya tentang, jadi memang adanya self citation itu menjadi pertimbangan. Misalnya ini ya. Jadi memang Scopus memiliki data apakah dokumen-dokumen yang di upload, yang didaftarkan nanti apakah terlepas dari self citation, karena bagaimanapun Scopus punya aplikasi yang bisa membaca itu. Jadi misalnya ini ya, itu akan ketahuan. Misalnya ini ada 5 self citation misalnya, itu nanti akan ketahuan. Jadi ya ini sebetulnya kan haknya penulis ya, mau mensitasi apapun, tapi bagaimanapun itu akan mempengaruhi jurnal kita. Makanya editor juga punya peran untuk menyeimbangkan apakah pola citasinya itu sesuai ini apa tidak. Karena kalau nanti ketahuan misalnya self citation, itu juga menjadi pertimbangan ketika kita submit di Scopus. Oke, saya rasa itu nanti file ini akan kita share ya, biar untuk ini ya, baca-baca aja. Karena kelihatannya ya pola penilaiannya hanya gini, cukup untuk mengklik, mencentang, dan nanti akan diputuskan ini ya. Saya rasa tetap, nah ini hasilnya tetap menggunakan scoring, walaupun nanti juga ada kualitatif judgment ya. Jadi tetap menggunakan pola-pola seperti itu, sehingga nanti sebetulnya bisa kita ikhtiari apa yang bisa kita tingkatkan. Mungkin itu hanya pemantik, hanya pengantar dari saya. Saya rasa cukup, nanti bisa kita sharing aja. Waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Takim. Jadi teman-teman begitu ya. Jadi hari ini mungkin kita perlu tahu gambaran ya teman-teman semua tentang kondisi jurnalnya masing-masing. Minimal apakah sudah memenuhi kriteria, sambil kita berkenalan. Kita karena ini mungkin akan jangka panjang ya sama teman-teman. Di mungkin Pak Takim. Halo. Langsung di handle saja nanti teman-teman satu-satu jurnal. Mungkin mulai dari Al-Ibtida ya. Monggo Pak Arifuddin ya. Pak Arifuddin kenalkan jurnalnya seperti apa,
bahasa Inggrisnya sejak kapan? Nah, cerita sedikit lah tentang jurnalnya. Monggo, Pak Rifudin. Baik, terima kasih Pak Wahid dan Pak Mustaqim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Arifuddin, editor-in-chief dari Jurnal Al-Ibtida, Jurnal Pendidikan Guru MI dari YIN Syekh Nurjati Cirebon. Alhamdulillah sejak tahun 2019 yang lalu, Al-Ibtida sudah terakreditasi Sinta 2 dan berbahasa Inggris sejak volume berapa ya? Volume 6 ya, volume 6 edisi 1. Jadi sejak awal 2019 Al-Ibtida sudah berbahasa Inggris, berarti baru 3 edisi, Pak. Jadi baru 3 edisi Jurnal Al-Ibtida ini berbahasa Inggris. Sebelumnya masih berbahasa Indonesia. Nah, terkait dengan 4 kriteria tadi, memang Al-Ibtida sudah menggunakan peer review, Pak, proses review dengan tipe double blind review. Jadi ada reviewer yang dari luar, juga ada reviewer internal. Jadi kita setiap artikel direview oleh 2 orang reviewer, 1 reviewer dari reviewer internal dan 1 reviewer dari luar institusi gitu. Dari berbagai diversity atau institusi di di Indonesia itu ya. Kemudian terkait dengan apa tadi yang kedua, jurnal standing ya, jurnal standing. Al-Ibtida sendiri sudah ada kalau tidak salah 12, Pak, Sadness in Scopus ini. Kalau tidak salah ada 12 artikel yang sudah disitasi di Scopus, meskipun sebagian besar masih paper conference, Pak, yang mensitasi gitu. Itu kemudian terkait dengan abstrak ini ya menurut saya gitu ya, terkait dengan sistematika di abstrak sudah, menurut saya clarity sudah jelas itu ya, sudah jelas. Mulai dari tujuannya apa, metode yang digunakannya apa, kemudian findingnya apa, dan konklusinya apa, simpulannya apa di masing-masing abstrak itu. Hanya mungkin apakah uraiannya atau paparan di abstrak sudah sangat jelas atau belum lah, ini yang mungkin nanti mohon bantuannya Pak Mustaqim dan Pak Wahid untuk menelaah. Namun tadi sistematika di abstrak sudah itu semua, Pak. Jadi tidak ada yang berbeda itu ya. Ya paling ada yang opsional, biasanya ada problem statement atau pernyataan masalah di awal sebelum memaparkan tujuan. Itu juga ada satu, itu opsional sebenarnya. Tetapi secara umum sudah sistematis itu di abstrak. Kemudian terkait dengan misalkan tadi editor Al-Ibtida sendiri sudah ada kalau tidak salah advisory editorial board itu kurang lebih 11, Pak. 10 atau 11 ya. Nah, ini kira-kira Pak advisory internalnya. Namun memang diakui dari sekian ini baru 1 atau 2 yang sudah membantu, Pak. Jadi dari 11 advisory ini baru 1 atau 2 ya, dua editor dari luar yang sudah membantu sudah membantu untuk mereview artikel kita. Karena memang dari sekian ini kami peroleh juga di tahun 2020 ini, Pak. Jadi sebelumnya kita masih editorialnya masih dari dalam negeri semua. Namun sejak awal tahun kemarin kita berburu advisory editor sehingga kita memperoleh ini. Gitu. Nah, kemudian kalau melihat diversity-nya, ini memang kita masih kekurangan editor dari Australia, Pak. Dari benua Australia kita belum menemukan gitu ya untuk yang advisory ini. Sama di mana ini? Sama di Afrika sudah ada ya. Ya, dari 5 benua ini kita belum ada wakil dari Australia, Pak. Namun kalau melihat di peer review
reviewnya itu sudah ada satu dari Australia yang di peer review-nya gitu. Nah, kemudian terkait dengan misalkan etika publikasi, kita sudah ada Pak merujuk ke KOPE untuk etika publikasinya. Kemudian untuk yang malpraktik statement, kita juga sudah ada di bagian sidebar Pak, di bawah itu ada punten Pak, digeser ke bawah sedikit, mohon maaf, ke atas sedikit ya. Ada yang namanya saya lupa ini. Plagiaris, mohon maaf, yang di sidebar Pak, ke atas sedikit, saya lupa. Punten. Itu jadi ada malpraktek statementnya, ada di saya cantumkan di ini Pak. Ini baru ini letter of copyright transfer, itu di dalamnya juga ada ya malprakteknya ada di situ. Apakah artikelnya sudah benar-benar tulisannya sendiri, bukan bagian dari plagiasi dan seterusnya, di copyright transfer agreement itu ada di situ. Kemudian fokus and scope ini kita memang karena jurnal Al-Ibtidah, jurnal di prodi PGMI, ya memang kita fokus ke elementary education, jadi di pendidikan dasar. Hanya yang mungkin ingin saya tanyakan Pak, mungkin ya ini nanti setelah saya menyampaikan ini, elementary education itu kan sebenarnya tidak hanya fokus di SDMI Pak ya. Lah, apakah bisa ke depan ini meskipun saat ini masih saya batasi di elementary school yang di MI ya, di MISD, apakah ke depan untuk skopnya ini bisa saya perluas Pak, tidak hanya di pendidikan dasar dalam konteks di SDMI, misalkan mencakup di di junior high school, di SMP misalkan di level SMP itu apakah bisa masuk ditambahkan di sini, atau misalkan di early childhood ya, atau di TK atau mungkin agak ini ya, kalau di TK ada ya di early childhood education ya, mungkin di tingkat SMP yang apakah bisa kita cover di AIM scope-nya ini, karena memang saat ini kita masih dibatasi untuk pendidikan dasar pada level SDMI. Nah, ini mungkin nanti minta masukannya dari Pak Wahid dan Pak Mustaqim. Kemudian terkait dengan apakah artikel sudah di-proofread, artikel kita sudah di-proofread Pak, meskipun tadi masih dalam negeri Pak, belum native gitu ya, belum native gitu. Tetapi kita ya mencari provider yang memang mendekat ya, mudah-mudahan sudah pakar di bidang bahasa Inggris. Kebetulan ya dari dosen-dosen bahasa Inggris, ada yang dari dalam YN Cirebon sendiri, ada yang dari luar juga, yang ya menurut saya ya saat ini masih kita gunakan dan ya kompeten lah menurut saya. Ya, mungkin ke depan ketika Al-Ibtidah ini benar-benar mau ke submit ke Scopus, ya mungkin nanti minta trik dan ininya Pak, bagaimana juga mencari proofread yang native Pak, yang dari luar ini bagaimana? Apakah tadi berawal dari call for paper tadi, mencari-cari itu, ataukah ada agen yang memang menyediakan proofread khusus untuk bahasa Inggris? Lah ini mungkin itu. Kalau terkait dengan kebijakan jurnal, misalkan tadi proses kebijakan reviewnya bagaimana, tak kira di peer review proses juga ada Pak, bahwa peer review harus sekian minggu kurang lebih ya, 4 minggu atau 8 minggu, ya 4 mingguan ya kalau tidak salah itu. Nah, kemudian terkait dengan ini Pak, ya peer review prosesnya, terkait plagiasi Pak, similarity ini memang saat ini di Al-Ibtidah masih kita agak longgar Pak, jadi
kita maksimal 20% cek Turnitin. Nah, ini apakah memang harus berapa sih yang memang masih ditoleransi atau yang ditolerir untuk batas similarity-nya? Di Alif-Tidak, aduh. Mohon maaf Pak, saya ambil ini dulu ya, charger Pak. Sebentar Pak. Oke. Mungkin lanjut aja Pak Waibur. Baik, mohon maaf Pak, laptopnya ini lowbat. Baik, tadi terkait dengan similarity ini yang bisa ditoleransi oleh Scopus ini berapa persen? Di Alif-Tidak masih maksimal 20%. Kemudian memang diakui Alif-Tidak ini artikelnya masih dari dalam negeri Pak. Jadi ya insya Allah dari Sabang sampai Merauke sudah mewakili itu dari Sabang sampai Merauke. Dan memang target tahun ini di edisi kedua ini kita ada 2 artikel yang dari luar negeri, 1 dari Ekuador dan 1 dari Nigeria. Namun kalau dilihat dari konten Pak, dari konten yang masuk itu dari 2 artikel dari luar negeri itu kok masih di bawah standar Pak dari autor yang dari dalam negeri Pak. Jadi kadang loh ini autor dari Nigeria, dari Ekuador, tapi kalau kita sandingkan dengan autor yang submit ke Alif-Tidak yang dari dalam negeri, ya tidak semuanya ya, artinya yang adalah yang itu kok masih di bawah standar kita gitu. Ketika kita untuk suruh merevisi itu kok kembalinya masih utuh. Aduh, ini juga ini suruh revisi komentarnya banyak, tapi ketika disubmit ulang atau revisi dimasukkan ke OJS Alif-Tidak, ini kok masih utuh gitu, nggak direvisi apa-apa. Komentarnya itu apa ya? Tidak bisa berbahasa Indonesia atau apa itu, malah agak kurang nyambung gitu. Jadi argumentasinya kenapa nggak direvisi itu. Jadi ya mungkin itu PR bagi saya dan ya mudah-mudahan dari 2 artikel ini saya membidik minimal 1 artikel dari 2 dari luar negeri ini bisa terbit di edisi Oktober besok itu sehingga ini memang di deskripsi saya sudah jurnal internasional Pak. Jadi Alif-Tidak is a peer review journal atau international journal itu ya. Namun penulisnya masih dalam lah. Mudah-mudahan dengan ada tadi 1 atau 2 artikel dari luar ini, nah ini Pak, mudah-mudahan benar-benar internasional Pak. Sehingga tidak hanya editornya yang dari luar, tetapi autornya juga dari luar. Dan ini memang PR di kita di Alif-Tidak sendiri memang kita harus lebih berkeringat lagi Pak untuk mencari autor dari luar karena ratusan mungkin hampir 1000 email kita kirim Pak. Hampir 1000. Ya mendekati 900 email yang kita kirim ke berbagai negara itu yang merespon ya nggak ada 10% Pak yang merespon. Jadi 10%-nya 1%. Ya 1%, mungkin 10 dari 900 email yang kita kirim itu ya kurang lebih 10 email yang membalas. Dan dari 10 itu yang submit hanya 2, Pak. Nah, yang submit 2 itu di bawah standar kita. Jadi aduh kita juga gimana gitu. Ini mungkin itu Pak beberapa hal yang mungkin saya sampaikan. Kalau terkait sadness di Web of Science ini apakah juga jadi pertimbangan Pak oleh Scopus? Jadi di Alif-Tidak ini kan ada beberapa artikel yang sudah disitasi oleh konferensi-konferensi terutama yang terindeks WOS. Ini apakah juga paling tidak apakah menjadi tadi penilaian kualitatif meskipun tadi kan di situ kan di evaluasinya tidak ada sadness in other Scopus ya di luar Scopus misalkan yang WOS. Tetapi di Alif-Tidak sudah ada beberapa artikel, mungkin 8 atau 9 artikel yang sudah disitasi oleh paper-paper yang terindeks di WOS. Mungkin itu Pak gambaran singkat terkait jurnal Alif-Tidak. Mohon masukannya, mohon kritik konstruktifnya sehingga
ke depan Alindia terus berbenah untuk target kita tahun 2022 Pak sampai Skopus Pak. Yang mudah-mudahan kita ajukan tahun 2021 bisa sampai Skopus. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Terima kasih Mas Arifudin. Ya, saya mungkin beri komentar sedikit ini. Mungkin nanti biaran Pak Mustaqim efektif soalnya teman-teman banyak. Kalau nanti besok kita melakukan evaluasi cerita lagi kan kelamaan. Jadi ini ambil kenalan kita kasih komen sedikit. Nanti mungkin langsung bisa action saya kira itu Pak Mustaqim ya. Jadi saya kira penampilan, saya kira udah oke Pak. Cuma penampilannya ini dibuat simple aja, nggak terlalu banyak saya kira FPL ini bisa dibuang aja, ini otomatis ini kalau udah di webnya ini. Ya. Terus yang selanjutnya, ini persepsi saya Pak, mungkin banyak persepsi ya. Jadi home-nya ini ya disimpelkan aja lah. Simpelkan, orang itu melihat itu enak itu. Yang kedua, terkait dengan tadi ya, konten ya. Kontennya ini cocok sebenarnya Pak untuk e-learning Pak. Ya, topik-topik digital ya, digital learning. Ya. Ini kan IT base ya. Jadi mungkin di e-learning kan belum banyak. Jadi di subjek e-learning ini belum banyak jurnal yang masuk. Ini potensial. Ini kan masuk ke sana nanti. Ya, nilai subjeknya. Ini penomoran Pak perlu diperhatikan Pak. Jadi jurnal ini yang atas belum ada nomornya ya. Ini yang nomor 2 sorry. Bisa sebentar saya lihat. Bentar saya keliru. Kita lihat cek dalam ya. Coba kita lihat satu artikelnya ya. Oke. Oke. Ini udah bagus ini. Tampilannya ya. Ada receive accepted ya. Revision ya. Saya kira abstraksinya udah oke ya. Saya kira abstraksinya udah oke mungkin. Nanti yang penting setiap tulisan itu konsisten ya. Konsisten ya, mulai di introduction ya, metode. Kalau ada literature review ya, literature review ya, discussion finding. Saya rasa dari sisi konten ini oke. Berarti nanti mungkin Pak Arifudin tinggal nambah itu ya, penulis dari luar. Dan nanti jangan lupa nanti yang jenengan masukkan ke ini advisory editorial board ini perlu dikontak. Nanti ketika Scopus itu mengontak beliau, dia tahu itu. Jadi kemarin itu ketika dia mencantumkan nama dan ketika mereka dikontak nggak tahu apa itu jurnal itu, sehingga nampaknya seperti itu. Terkait dengan tadi yang plagiasi ya. Jadi memang relatif ya. Ada jurnal-jurnal yang mensyaratkan itu maksimal 10%. Ada yang lebih ekstrim lagi ya. Jadi saya kira dengan bisa saya kira 15-20 itu bagus. Yang penting Yang penting nanti dalam proses publikasi itu penulis harus selalu langsung
sering kontak. Soalnya apa? Yang terjadi banyak artikel ketika kita mau publish itu ada yang submit di jurnal-jurnal lain, pokoknya. Itu perlu diperhatikan. Siapa lagi tadi ya? Saya lupa. Oke, Pak Takim, Pak Takim. Oke, terima kasih. Ini jurnalnya bagus sebetulnya ya. Jadi detail. Hanya saja memang di teman-teman itu memang kekurangannya rata-rata itu adalah penulis dari luar. Rata-rata itu. Dan itu, halo? Ya Pak. Oh, bisa Saya ya? sambil nyatet ya Pak di HP Pak. Komentar Oke, dari Bapak. siap. Menurut saya gitu. Jadi ini sudah lengkap ya. Jadi ininya ini ada tim ya yang di OJS-nya ada ya. Jadi sudah bagus tampilannya. Kemudian reviewernya itu real ya. Buahnya itu sudah pernah mereview. Sudah Pak, sudah. Real ya? Sudah. Real. Kita Oke, nggak bagus. berani mencantumkan Pak kalau belum di Ya, apa. kadang-kadang kan izin aja kemudian dicantumkan kan gitu kan. Oh, Kalau tidak. oke ini bagus ini. Ya, jadi nanti sebetulnya sudah memenuhi syarat ya. Tinggal ini memang 1 tahun ini digenjot penulis luarnya. Jadi misalnya nanti kalau bisa 3 edisi itu, karena 3 edisi itu nanti yang akan kita submit itu ya 30% per nomor berapa artikel? 10 Pak, 10. 10 ya. Setiap terbitan ada 3 itu nanti sudah bagus itu ya. Tetapi dalam 3 edisi terakhir nanti dari berbagai negara. Memang ya kalau yang nulis dari Nigeria, Timur Tengah itu memang gimana ya? Jika kita bandingkan dengan geliat penulisan publikasi di Indonesia sangat jauh sekali. Tetapi ya menurut saya perlu jihad juga, artikel yang kurang bagus itu ya dipoles lah karena kita butuh gitu ya. Jadi nanti bisa misalnya ataukah nanti menjadi penulis kedua dan sebagainya biar atau nanti dikolaborasikan lah misalnya. Kan bisa disiasati gitu ya. Kalau misalnya betul-betul kita karena ya inti utamanya adalah kita butuh mereka gitu ya. Kalau kemudian kita agak ketat suruh review ya kadang-kadang mereka juga males gitu. Jadi bisa dipoles oleh editor dan nanti bisa untuk disesuaikan misalnya kalau misalnya butuh harus tandem gitu ya kerjasama penulis kedua dan sebagainya ya bisa diupayakan lah. Yang penting nanti standar penulisan itu bisa terpenuhi. Memang ya harus mulai edisi ini harus diupayakan itu. Atau kalau memang nanti kan ada pilihan ya 3 edisi terakhir atau 10 ya silahkan. Kalau menurut saya sih yang penting ada sebaran diversitas dari berbagai macam negara. Kalau misalnya GIS dulu sih 10 itu ya 5 itu yang 5 itu dari luar negeri. Seingat saya ada yang dari Turki, ada yang dari Pakistan, Nigeria, Malaysia. Itu aja. Jadi enggak terlalu banyak. Kalau misalnya mewakili 5 benua, saya rasa GIS dulu juga belum. Amerika enggak ada, Australia juga enggak ada. Tapi setidaknya karena skupnya adalah Islamic Studies gitu ya. Jadi misalnya tidak ada orang Australia, tidak ada orang Amerika kan tidak masalah karena memang Islamic Studies. Yang penting ada orang-orang yang negara mayoritas Muslim lah yang berkontribusi di jurnal kita. Saya rasa gitu. Saya rasa secara OJS sudah bagus ya. Citasinya di Scopus ada 12. 12 ya. Ini ya Pak, itu Pak. Rata-rata tahun terakhir ya atau yang lama-lama ya? Belum. Ya, terakhir Pak. Nah, ini Pak. Oh ya ini sudah ini 15 malah ya? 15. Oh, 15. Ini lumayan ini. Hanya saja memang banyak dari ini ya. Banyak dari conference. Ya, conference, Pak. Tapi conference-nya macam-macam atau satu conference?
Macam-macam Pak ini Pak. Ya, biasanya kadang-kadang satu conference yang oke, bagus ini. Oke, di ini aja. Diniati untuk diperbaiki nanti 2021 akhir lah bisa untuk kalau sudah diversitas penulisnya Penulis. sudah beragam ya beranilah untuk ke Scopus. Saya rasa itu. Tadi Pak, satu lagi Pak, skop terkait M-Scope Pak. Jadi skop kita kan fokusnya masih di level SDMP. Oke. Enggak, Bisa tidak perlu. Oke, mengapa harus SMP? Ya, Nah, rata-rata artikel. Ya, maksudnya kalau selama ini sudah bisa standing dengan artikel spesialis MI, mengapa harus diperluas gitu lah? Karena apa ya? Karena saya rasa semakin spesifik juga semakin bagus lah. Oke ya. Kalau memang tidak ada hal yang mengharuskan, misalnya harus SMP, harus PAUD, ngapain kemudian harus diperluas? Kecuali ada tulisan dari orang luar negeri yang membahas SMP, ya, itu nanti lain lagi. Kalau misalnya dengan MI ini artikel sudah yang masuk sudah lumayan, saya rasa tidak harus diperluas. Saya rasa itu kok. Walaupun ya misalnya diperluas itu kewenangan tetap kewenangan Dewan Redaksi karena menambah skop itu ya kewenangan internal pengelola jurnal. Oke. Soalnya ini Pak, feedback Pak ya. Artikel yang dari luar itu kan core-nya itu kadang agak meluas ke pendidikan saja Pak, tetapi tidak fokus gitu ya. ke pendidikan dasar. Sehingga kita ini mau dilepas agak eman gitu ya. Mau agak ini juga gimana gitu. Oh gitu ya. Ya nggak apa-apa menurut saya. Kalau memang karena kita tujuannya di Ibtidak itu kan mencari penulis luar ya. Kalau memang dengan memperluas skop bisa untuk menambah diversitas penulis, rasa nggak masalah. Ya, yang penting nanti dideklar di OJS-nya bahwa skopnya itu ini termasuk tadi ya ditambahkan misalnya pendidikan dasar untuk karena SMP pun juga pendidikan dasar saya rasa ya itu di declare di ininya di OJS-nya yang penting itu. Baik, terima kasih atas saran masukannya dari Pak Wahib dan Pak Mustaqim. Saya kira itu Pak Arifudin. Jadi saya kira untuk M-Scope itu bisa fleksibel lah saya kira. Jadi kan, tapi lebih baik kalau sudah fokus ya. Ketika artikel sudah melimpah di MI ini, di elementary ini, saya pikir cukup. Tetapi ketika banyak artikel dari luar yang yang membahas tentang pendidikan secara umum umpamanya, saya kira MS-Scope-nya bisa ditambah. Saya melihat jurnal-jurnal yang Scopus religius, dia itu nanti bisa jurnal yang religious and management. Saya banyak melihat topiknya itu sangat luas sekali, fleksibel sekali. Jadi topik-topik yang kadang tentang psikologi itu juga masuk di sana. Jadi saya kira tergantung kebutuhan aja, Pak. Saya kira tidak terlalu strict M-Scope. Nanti jenengan kalau mau lebih fleksibel, tambah aja di bawahnya. Ini topik ini seperti ini. Hingga masuk di scope itu. Saya kira itu, Pak. Sama satu lagi, Pak. Pertanyaan. Silakan. Boleh, Pak. Satu lagi, Pak. Jadi jurnal yang lain nggak uman ya? Ini pakai bahasa lokal, Pak. Jadi Al-Ibtidak Jurnal Pendidikan Guru MI. Seandainya di header saya, misalkan saya cantumkan dengan, misalkan Islamic Journal of atau Indonesian Journal of Islamic Education, misalkan. Jadi ditranslate menggunakan bahasa Inggris. Jadi ada dua nama, Pak. Satu nama Al-Ibtidak ini yang menggunakan lokal. Kemudian ada lagi nama yang di bahasa Inggris kan gitu. Oke. Yang penting sesuai ISSN yang pertama. Kalau memang mau memberikan penjelasan, yang penting nanti tidak masuk di metadata. Tapi menurut saya akan lebih elegan kalau misalnya tetap judulnya sesuai ISSN, di bawahnya dikasih penjelasan, misalnya diterjemahkan.
tetap misalnya Al-Ibtida Jurnal Pendidikan iya. Guru MI, nanti dijelaskan Journal of apa ya, Elementary Islamic Elementary Education misalnya, nggak masalah. Ini untuk mempermudah orang mencari ini ya, mencari data jurnal yang terkait dengan, karena mungkin alat pencarinya nanti kan tetap yang apa ya, yang detect kompatibel dengan bahasa Inggris. Selesai itu. Terima kasih, Pak. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi gantian yang lain. Nanti di pertemuan selanjutnya. Ya. Tinggal aja Pak Arifudin. Ya. Jadi tinggal di bawah sini tinggal nambahin aja, nanti di dalam kurung Jurnal Elementary school namanya di bawahnya ya. Islamic School. Saya kira itu. Ya, baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan Apreso ya. Islamic Guidance. Pak Apreso ada? Ada, Pak. Pak Andika. Ya, semoga Pak. Silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan, nama saya Apreso Pardodimaba, Editor-in-Chief Islamic Guidance and Counseling Journal, dan tim teknis Andika Arisaputra. Kemudian kami di sini juga ada beberapa orang di sini, Pak, termasuk ya, tim IT yang lain juga ada ikut kegiatan hari ini. Pak Apreso sudah mandi apa belum itu? Sudah, Pak. sudah, Pak, sudah. Cuman belum sarapan. Jurnal yang kami kelola adalah Islamic Guidance and Counseling Journal. Jurnal ini sudah masuk tahun ketiga ini. Jadi pertama terbit itu Januari 2018 dan sekarang kami sudah menerbitkan volume 3 nomor 2 Juli 2020. Cuman kami juga sudah menerbitkan beberapa artikel yang sudah kami terima itu untuk periode 2021, Januari 2021. Ada 2 artikel yang sudah kami terbitkan. Kemudian sekarang masih memproses beberapa artikel lagi, salah satunya itu ada artikel masuk dari Nigeria. Dan artikel ini artikel kedua dari luar negeri. Yang pertama itu sudah terbit untuk volume 4 nomor 1 dari Pakistan. Kemudian yang kedua ini artikel dari Nigeria itu. Dan sekarang masih proses review. Akreditasi IGCJ itu sudah di Sinta 2 dan Sinta 2 itu sejak volume 1 nomor 1 tahun Januari 2018. Nah, kami juga sudah berusaha sekuat tenaga gitu, Pak, untuk mendapatkan editorial board member, kemudian reviewer member juga dari luar negeri. Sekurang-kurangnya selama 1 tahun belakangan ini, kami itu sudah call for paper ke mana-mana itu, Pak, menggunakan email. Call for paper menggunakan email, ya kalau jumlahnya mungkin sudah menyentuh angka 2000 email. Dan alhamdulillah dari 2000 email yang kami share itu nyangkut 2 artikel dari luar negeri itu tadi, Pak. Jadi 1000 email itu untuk 1 artikel gitu. Kurang lebih begitu. Kemudian editorial board member juga kami setiap call for paper itu melampirkan tawaran link untuk mereka isi kalau mereka mau jadi editorial board member. Cuman sayangnya sampai sekarang kami belum berani memberikan editorial board member itu jadi handling editor. Ya
Ya mungkin kaminya saja yang belum berani gitu Pak. Ya, tapi kami melibatkan editorial board member ini dengan memberikan masukan di initial review. Jadi mereka dari editorial board, jadi mereka kami mintain pendapat tentang naskah ini, bagaimana masukannya begitu. Jadi kami sudah melibatkan ya beberapa dari editorial board member yang internasional ini untuk bekerja di editorial publikasinya. Kemudian untuk reviewer sendiri kami sudah melibatkan hampir semua reviewer itu sudah terlibat di dalam proses publikasi. Memang meskipun dari luar negeri tidak menjamin reviewnya itu bagus gitu. Ya kadang-kadang ya banyak juga reviewer dari internal yang reviewnya memang tajam sekali dari Indonesia gitu dibandingkan yang luar negeri ya. Cuman alhamdulillah mereka masih mau menanggapi tawaran kami gitu Pak, permintaan kami untuk memberikan review gitu. Kemudian, nah masalah yang lain Pak, kami ini editorial standingnya masih lemah sekali. Jadi saya sendiri, kemudian associate editor, teman-teman dari IMNU, itu belum punya publikasi internasional. Ya kami sudah berusaha sekuat tenaga Pak untuk bisa menulis sebagus mungkin untuk bisa diterbitkan di jurnal-jurnal yang relevan dengan jurnal yang kami kelola. Cuman sampai sekarang belum ada yang nyantol gitu Pak. Satu pun belum ada. Kalau submissionnya mungkin udah banyak sekali dikirimkan ke jurnal-jurnal bereputasi. Cuman belum ada artikel kami yang diterima dan dipublikkan di sana. Makanya kenapa editor in chief dan associate editor sampai sekarang belum ada ID Scopus, Pak. Ini juga yang jadi catatan beberapa teman-teman di pengelola jurnal juga bahwa sebagai handling editor ya harus punya publikasi internasional dulu baru nanti submit ke Scopus katanya begitu. Kemudian untuk yang lainnya seperti ke indeksasi ke Ulrich sudah kami lakukan, kemudian indeksasi ke Cable Whitelist juga sudah. Ya mungkin itu Pak untuk persiapan ke Scopus. Ya kalau dalam 1-2 tahun ini kami masih harus fokus di di publikasi editornya. Editor. Ya, publikasi editornya karena sangat lemah sekali publikasi kami editornya gitu. Mungkin itu Pak, atau Pak Andika ada yang mau ditambahkan? Monggo Pak, silakan Pak Andika. Cukup. Gitu Pak, mungkin Pak dari kami. Terima kasih, mohon masukannya dan mohon petunjuknya Pak. Ya semoga ya suatu saat, ya mungkin belum dalam waktu dekat ini, kami juga bisa submit jurnal institusi kami ini ke Scopus gitu. Terima kasih Pak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Takim. Ya. Oke. Langsung saya jawab ya Pak? Ya Pak. Oke. Oke, saya rasa ya jadi memang jurnal-jurnal baru ini sekarang itu geliatnya luar biasa, tampilannya bagus-bagus. Apalagi ini ya jurnal IGCJ ya Pak. IGCJ ini 2 tahun langsung Sinta 2 ya Pak. Nah, ini luar biasa ini. Jadi ini baru tahun ketiga. Saya rasa justru yang jurnal baru itu lebih mudah untuk dikondisikan ya, karena memang sejak awal disetting untuk jurnal internasional dan mungkin startnya juga lebih nyaman daripada jurnal-jurnal yang mungkin sudah lama mati kemudian melanjutkan, kadang-kadang ada berbagai macam masalah. Menurut saya ya tetap standar. Yang pertama memang kriterianya kan memang editornya harus
punya publikasi, punya high index dan sebagainya itu tetap harus dipenuhi. Kalau misalnya belum bisa ya pinjam dulu lah yang sudah untuk kepentingan itu saya rasa itu nanti bisa disiasati. Tetapi yang memang agak sulit memang kalau persoalan penulis dari luar negeri itu memang mau tidak mau ya harus diikhtiari dengan berbagai macam cara. Sudah sampai berapa ratus yang sudah di email tapi belum ada. Ketika ada juga tulisannya kurang standar. Itu mungkin persoalan yang umum yang ada di beberapa pengelola jurnal. Nah, yang berikutnya ini untuk semua saya rasa. Jadi sekarang ini ada kecenderungan pengelola jurnal itu lebih mengutamakan pada manajemen ya, OJS-nya diperbaiki, review-nya ada biar OJS jalan, tapi terkadang kualitas artikel itu kadang-kadang tidak tersentuh atau terkadang hanya memasrahkan pada reviewer. Saya rasa ini juga menjadi persoalan ketika reviewer yang terkadang itu orang yang mungkin tidak punya sejarah dengan jurnal kita, tidak begitu mengetahui tentang gaya dan passion jurnal kita, itu akan berbeda ketika melakukan review. Nah, maksud saya editor ini tetap harus menjadi penjaga gawang terhadap standar kualitas artikel. Saya rasa ini harus tetap dipertahankan. Karena pengalaman saya juga tadi mungkin hampir sama ya. Reviewer terkadang juga tidak memberikan proses review yang bagus. Kadang-kadang malah ada artikel yang hanya dijawab ini sudah bagus, layak terbit gitu aja, itu dari orang luar negeri. Padahal saya pernah di Kijis itu. Padahal artikel yang lain, jadi reviewer yang lain itu mengatakan bahwa artikel ini tidak layak terbit. Kan kadang-kadang tetap harus kita baca dalamnya. Nah, kalau di Kijis sih biar memudahkan kita, selalu kita beli nilai kuantitatif, Pak, ketika kepada reviewer. Jadi misalnya ada nilai, misalnya kalau nilainya 5 itu ditolak 6 sampai 7 itu direvisi banyak, 7 sampai 8 revisi sedikit, selalu seperti itu untuk mempermudah kita. Karena kadang-kadang kalau kita hanya melihat review deskripsinya itu muter-muter, ini karepe piye kita nggak tahu. Nah, kalau kuantitatif sudahlah, itu oke untuk catatan, tapi tetap kita nilai, biasanya dikasih nilai 7, oh berarti dia menilai secara kuantitatif untuk mempermudah kita. Itu biasanya kita tidak sampaikan kepada penulis. Yang kita sampaikan kepada penulis tetap catatan-catatan penelaahan di artikel. Nah, ini sebenarnya untuk mempermudah dan untuk melihat ya seberapa konsen reviewer terhadap kita. Dan itu pun sebetulnya kalau di Scopus hasil telaah atau review itu enggak dilihat. Karena Scopus tidak bisa masuk ke dapur OJS kita. Kalau Arjuna kan bisa ya, kalau Arjuna bisa. Tapi kalau Scopus kelihatannya tidak sampai meminta kunci editor, password editor untuk masuk ke dalam kita. Yang penting memang biasanya pengalaman dari teman, kalau nanti kita mengisi form yang ada di form Scopus itu, editornya harus benar-benar pernah mereview. Karena pengalaman kemarin ada teman yang itu tadi, ketika dikonfirmasi mereka mengatakan tidak tahu menahu tentang jurnal yang namanya dicantumkan. Nah, itu juga menjadi persoalan. Walaupun memang Scopus tidak melihat dalam dapur OJS kita, tapi biasanya mereka akan konfirmasi kepada pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam pengelolaan jurnal, ini benar-benar namanya dicantumkan atau proses hanya dicantolkan saja di websitenya. Saya rasa itu. Jadi sebetulnya kualitas artikel tetap menjadi tanggung jawab editor ya. Jadi minimal passion kita, gaya kita itu seperti apa itu sudah harus dikondisikan oleh
tim editor. Nah, itu yang sebetulnya nanti bisa untuk melihat, karena gini, jadi tim penilai itu kan hanya membaca 10 atau 3 isu terakhir yang kita sajikan. Nah, itu biasanya akan dilihat kualitas masing-masing artikel. Beberapa pengalaman termasuk KIJIS itu jawabannya, hasil evaluasinya selalu gitu. Kualitas artikel yang tidak merata. Artinya ada artikel yang baik, ada artikel yang mungkin dianggap tidak baik. Tetapi itu saya rasa ya juga problem klasik ya, karena namanya satu terbitan, saya rasa tidak semuanya bagus. Terkadang ada mungkin yang kurang sesuai standar atau mungkin subjektivitas editor sehingga itu bisa lolos di meja redaksi. Oke. Nah, saya rasa ke depan memang nanti harus masih diikhtiari ya, jadi mencari penulis dari beberapa negara, kemudian juga editor-editor yang sekiranya kalau misalnya apa ya masih belum, saya rasa nanti bisa disusun ulang. Yang penting untuk kepentingan Scopus saya rasa tidak masalah. Nah, sehingga nanti bisa menjadi penilaian tim ketika melihat komposisi dari editor. Saya rasa itu dari saya, mungkin Pak Wahibur mau menambahi, silakan. Oke, masih Pak Takim. Jadi saya kira itu Mas Apreso ya. Jadi sementara untuk proses akreditasi ini, pakai nama yang punya Ediscopus dulu, yang editor in chief-nya. Nanti managing editornya atau apa si Mas Afreso dan kawan-kawan. Jadi boleh dari dalam negeri, saya nggak masalah. Teman-teman yang ada di Lampung, di Metro, atau yang lain yang bisa kita pinjam namanya. Ketika Scopus mengontak itu dia tahu bahwa apa namanya dipinjam. Dan editor itu harus dilihat jumlah tulisannya ya, Mas. Jumlah tulisannya dan citasinya di baik di Scopus maupun Google Scholar. Saya kira itu. Saya kira untuk tampilannya udah oke. Tampilannya udah oke. Dua tugas itu, jadi meningkatkan kualitas artikelnya. Jadi ini udah siap saya kira. Ini udah 2 tahun, tinggal nambah penulis dari luar, mungkin 2-3 orang. Jadi yang penting untuk submit. Jadi solusinya memang problem. Jadi artikel-artikel yang masuk di jurnal-jurnal kita juga, namanya di KIJIS itu, artikel-artikel kualitasnya memang payah itu yang dari luar negeri ya. Jadi mungkin karena kita dianggap jurnal di negara berkembang, akhirnya mereka submit aja. Dan itu nggak ada isinya itu. Nah, makanya kita harus bekerja keras memang. Kerja keras dan nanti dibilangin bahwa kita bagian kalau mau ya kita akan menambahkan dan menjadi bagian dari artikel itu mungkin seperti itu, atau mungkin jangan bisa bekerja keras serapa dan ini yang penting ada penulis dari luar negeri. Jadi itu kadang mereka tidak baca template-nya, asal aja itu. Wah, cerita kayak cerita kayak banyak sekali ya artikel yang masuk, dan itu memang risiko kita sebagai editor ya. Jadi untuk proses Scopus. Tapi kalau jurnal itu udah masuk Scopus nggak masalah mau diisi apapun, yang penting Scopus jarang mengecek ya kualitasnya. Yang penting awal-awal ini untuk daftar perlu jadi biasanya di Scopus kenapa discontinue itu biasanya ngawur itu. Jadi nomor ini 10 katakanlah. Nanti kalau udah masuk Scopus, satu nomor katakanlah langsung naik berapa kali lipat pokoknya. Jadi dari 10, 20. Jadi dia melihat 1 tahun ini naiknya 100%, 200%. Maka biasanya nanti Scopus mengecek di dalamnya kualitas artikelnya bagaimana, proses review terjadi, enggak, akhirnya discontinue. Tapi kalau proses kita di Scopus itu wajar, maunya 10 wajar itu insya Allah nggak masalah. Yang penting ya proses pertama ini daftar itu perlu dijaga dulu
persyaratan itu dipenuhi dulu. Nanti kalau sudah masuk, saya kira enggak masalah itu. Seperti itu. Saya kira itu Mas Afreso siap nanti tenda ini diperbaiki dikit, siap untuk disubmit. Mungkin satu nomor lagi kalau sudah memenuhi yang luar negeri ya udah submit aja, kita coba. Saya kira itu. Makasih Mas Afreso. Oke. Lanjut peternakan, Bu Dewi. Bu Dewi Febrina. Ada Bu Dewi? Atau Pak Rodi Allah? Muhammad Rodi Allah, Jurnal Peternakan. Enggak ada ya? Oke, kalau enggak ada kita lanjutkan. Lanjut. Nazruna. Pak Anas Ma'arif. Silakan Pak Anas. Atau Rahmat dari Jurnal Nazruna. Mojokerto, silakan. Silakan, Pak. Udah ada. Ada. Atau kita lanjutkan lagi jurnal Al-Fikro. Bu Tuti Andriani, Bu Dr. Tuti Andriani. Ya, terima kasih kan, Bu. Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih banyak ini atas kesempatan yang diberikan. Karena jujur, ini harus jujur ya Pak ya, karena sudah melalui seleksi. Ini Al-Fikra ini baru Sinta 4. Ya. Jadi dengan adanya kami lolos untuk mengikuti pelatihan JIPS ini, kami sangat bersyukur sekali dan terima kasih banyak ke pihak Diktis ya, publikasi ilmiah yang sudah meloloskan kami. Namun bagi kami ini merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa bisa menimba ilmu di pelatihan ini. Namun barangkali kami ini mungkin banyak curhat kali ya Pak ya untuk Al-Fikra. Karena Al-Fikra ini kami pengelolanya ini kami baru di SK-kan oleh Direktur Pasca UIN Suskaryau. Itu baru akhir 2018. Yang selama ini pengelolanya ada, tapi mungkin belum dikelola begitu. Jadi karena kami baru, ini curhatan pengelola yang mungkin juga pernah dirasakan oleh senior-senior dalam mengelola jurnal. Dengan kerja keras kita tim berusaha di awal 2019 yaitu memperbaiki semuanya lah, semampu kami. Barangkali ini sudah dibukain oleh semampu kami untuk memperbaiki yang ada, baik itu konten yang ada, pokoknya semuanya lah, nggak usah saya sebut satu persatu. Jadi kami berusaha semampu kami. Alhamdulillah pada awal Januari kita bisa mengajukan untuk akreditasi dan itu alhamdulillah juga kita sudah Sinta 4 di bulan Maret. Nah, itu berkat kerja keras teman-teman tim yang sudah berusaha semampunya. Walaupun ini jurnal sudah lama dan memang secara tampilan, secara isi dan lain sebagainya memang masih sangat jauh sekali lah dari untuk sebuah yang layaknya sebuah jurnal yang untuk maju ke Sinta, tetapi dengan karena kita orang jurnal yang biasa nekat-nekat, ya kami mencoba untuk nekat juga, maju, akhirnya beginilah hasilnya, alhamdulillah.
Jadi insya Allah di akhir September ini kita sudah submit, untuk edisi September ini kita sudah submit dan insya Allah mau maju ke Sinta 3. Itu perjalanan kami dan secara jurnal itu semuanya memang masih berbahasa Indonesia. Ya baru abstrak lah yang berbahasa Inggris begitu. Nah, kemudian untuk penulis itu kita memang masih tidak berapa sih yang dari penulis dari luar begitu, maksudnya dari luar UIN. Ada 1-2 yang bisa kita ambil tulisannya karena memang belum bisa secara manajemen dan secara penerimaan artikel ini memang butuh kerja keras tim yang selama ini yang memang belum ada pengalaman apa-apa di jurnal dan karena kita sudah berkecimpung juga ada 1-2 dari tim yang berkecimpung di jurnal sebelumnya, kita mencoba untuk merapikan yang ada dulu asal bisa maju ke Sinta begitu. Jadi ini barangkali nanti akan dibantu oleh tim IT kita, ada Bapak Dr. Hakmi Wahyudi yang juga hadir di pelatihan pada pagi hari ini. Jadi itu curhatan saya sebagai redaktur pertama karena ini adalah kami melanjutkan dari tim pengelola yang lama yang kami usahakan untuk bisa maju untuk akreditasi terlebih dahulu. Itu saja baru langkah yang bisa kami lakukan Bapak Ibu semuanya yang memang pengalaman kami ini mungkin sudah dilalui oleh Bapak Ibu semuanya untuk menuju akreditasi. Modalnya kemarin sih nekat saja begitu. Tapi alhamdulillah hasilnya kalau bagi kami sementara ini sangat-sangat memuaskan. Apalagi sudah lulus pula di pelatihan JIPS ini. Sedikit bocoran memang tim IT kita juga bisa secara curi-curi kemarin juga mau coba submit Scopus katanya ya tapi itu baru ini saja entah submit apa nanti beliau yang akan melanjutkan karena saya lebih kepada penerimaan artikel dan mereview sedikit dari artikel-artikel yang masuk ditambah mungkin ada beberapa kelemahan kami Bapak Ibu. Ada memang reviewer kita yang belum mempunyai Google Scholar, ya, yang itu sudah berkali-kali kita usahakan, tapi karena belum bisa diganti, kami masih tetap berusaha untuk membantu nanti mereka bisa mengurus Google Scholar-nya, dan juga reviewer yang lain ya, termasuk memang kesibukan mereka yang cukup padat begitu. Tetapi kami tetap juga berusaha untuk membantu para reviewer itu supaya tulisan yang masuk dan kita bantu secara teknis dan mungkin sedikit juga kami membantu untuk isi begitu. Sampai sih mengedit dan lain sebagainya secara isi itu jujur kita coba lakukan juga. Dalam niatnya supaya ya Alfikra bisa maju lagi secara bertahap dan perlahan sehingganya ya inilah semampunya tampilan Alfikra sampai saat ini. Dan insya Allah Selasa tanggal 29 kita akan submit untuk Sinta 3 karena terakhir tanggal 30. Kami ini suhu kami ada di grup nggak ya sekarang ini Pak Hasbullah itu yang selalu menggiring kami. Karena beliau sudah abang kami yang selalu menggiring kita di dalam mengelola jurnal ini dan kebetulan insya Allah hari Selasa kita ketemu dan menggiring kami lagi untuk maju ke Sinta 3. Barangkali dari saya itu sedikit nanti akan ditambahkan oleh tenaga IT kita Pak Hakmi Wahyudi. Silakan Pak Hakmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada panitia, saya tidak bisa buka video saya, Pak Wahib sama Pak Mustaqim. Silakan. Belum bisa, video saya tidak bisa dibuka. Nggak apa-apa Mas Hakmi. Suaranya lanjut. kita dengar kok. Jelas. Alhamdulillah. Ya, kepada Diktis, kami secara mengucapkan terima kasih. Karena posisi kami di jurnal, dalam mengelola jurnal masih di Sinta 4, dan alhamdulillah dapat ilmu yang banyak dari pelatihan ini, insya Allah akan kita ikuti sampai akhir.
memang hasil dari Sinta, kita terakreditasi Sinta 4 di bulan Mei. Kemudian Pak Wahib, di bulan Juni saya mencoba melalui link submit Scopus itu. Tanggal 15 Juni saya coba untuk upload dengan kondisi apa yang ada gitu. Tapi cuman saya tunggu-tunggu dari Juni, Juli, Agustus, September sudah 3 bulan. Ternyata belum ada komen dari Scopusnya sendiri. Mungkin sekarang belum bisa saya tampilkan slide-nya karena dengan aktifnya Zoom ini di laptop saya tidak bisa saya buka email. Nanti kalau ada kesempatan saya tampilkan link Al-Fikra yang sudah saya upload ke Scopus gitu. Mungkin karena kalau sebelumnya Pak Mustaqim sama Pak Wahib melihatkan ada dia submit, kemudian enrichment, sama apa lagi itu ada 7 tahap dari Scopus tadi. Kami masih berada di tahap 1, baru sudah posisi 3 bulan. Mungkin ada usulan bisa jadi ini terlalu lancang bagi kami karena kami Sinta 4, atau mungkin karena kami terlalu bersemangat gitu. Dan juga pun saya mengelola Al-Fikra ini baru 6 bulan gitu. 6 bulan dengan Chief Editor Bu Dr. Tuti Andriani. Terima kasih ya, itu tambahan dari saya. Ya, kami memang semangat dan mohon bimbingan. Begitu juga terima kasih kepada Pak Dr. Hasbullah, pendamping kami di UIN Suska Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Bu Tuti sama Hakmi. Terima kasih ya. Semangatnya luar biasa. Mohon bimbingannya Jadi, Bapak untuk selanjutnya ini. Ya, saya kira Bu, yang pertama mungkin cukup semangat ya. Baru nangani langsung akreditasi, langsung maju lagi ya. Luar biasa. Saya salut semangatnya. Jadi 45 semangatnya. Terus yang Bu, ini ada beberapa catatan ya, tampilannya juga. Ini perlu ada tampilannya ya. Di sini perlu editorialnya perlu ditampilkan Bu. Jadi belum ada di situ. Jadi nanti kalau Scopus mengecek ini editornya siapa, ini nggak ada di sini. Ya perlu ditampilkan. Yang kedua Bu, terkait dengan kualitas artikel ya, perlu ini di metadatanya ini 2 double. Kalau bisa 1 saja yang ditampilkan. Apakah itu artikel bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya? Ini kan double nih, sehingga orang bacanya ada kurang agak ribet banget. 1 aja title-nya yang ditampilkan di sana. Saya kira yang kedua terkait dengan jadi terlanjur karena sudah terlanjur di Scopus biasanya. Kalau Scopus sudah mengevaluasi 4 item itu tidak memenuhi kriteria, itu malah enak, belum ada hukuman ya. Tapi kalau kalau sudah masuk beberapa tahap itu mungkin hukumannya lebih banyak ya. Tapi kalau tahap awal ketika sudah tidak memenuhi kualifikasi ini paling nanti seluruh perbaiki lagi. Jadi bisa submit ulang. Ini tergantung persepsi penilai dari Scopus ya. Saya kira ada waktu ya, Bu. Waktu diperbaiki. Saya lihat terbitannya. Ini sudah cukup lama ya. Saya kira kalau sudah penuh, sudah mulai 2008 ya. Dan lancar. Ntar saya belum lihat isi di dalamnya ya. Saya kira persiapkan dulu ya Bu. Nanti editornya ya, seperti 4 kriteria itu kalau bisa dipenuhi dulu ya. Dipenuhi dulu nanti sambil ini nunggu penilaian Scopus. Kadang pengalaman jurnal lain kita itu mulai daftar dari proses review kadang butuh waktu 1 tahun ya. Jadi dalam waktu 1 tahun ini kalau bisa diperbaiki. Ada ya secepatnya. Jadi sambil nunggu pengajuan Sinta 3 sambil diperbaiki ya. Kontennya, reviewernya ya. Editornya dan lain-lain. Itu perlu
kalau bisa memenuhi tadi, ada yang dari luar ya, penulisnya juga diperbaiki. Jadi sambil ikhtiar. Gitu. Silakan itu Pak Takim. Oke, terima kasih. Ini ya bagus lah. Minimal berani untuk nekat ya. Jadi saya dulu ketika daftar KIJI juga modalnya nekat, Bu. Dan tidak ada yang tahu. Pak Wahibur saya submit Skopus nggak tahu. Tetapi saya sebelumnya sudah ada yang saya nekatkan dulu. Jadi saya dulu ngelola jurnal penelitian di P3M Stein Kudus dulu ya. Dan itu saya tahu bahwa jadi ini bisa Pak, saya lihatkan ini ya. Jadi kita nanti mana ya? Bentar ya. Nah, ini jurnal penelitian itu pernah saya daftarkan itu 30 Desember 2016. Tetapi tidak lolos administrasi kira-kira gitu karena alasannya ini. Jadi tidak bahasa Inggris, websitenya juga tidak sesuai dengan persyaratan. Sehingga kita tidak punya sanksi atau hukuman harus berapa tahun untuk tidak daftar di Skopus. Tapi maksudnya gini, terkadang juga nekat itu penting. Jadi saya sering ketika ngasih pendampingan itu sering ditanya, Pak, Skopus itu kan yang mensyaratkan hanya judul dan abstraknya yang bahasa Inggris. Bagaimana Pak kalau terjemahan judulnya diterjemahkan sama abstraknya diterjemahkan bahasa Inggris kayak kasus Al-Fikra ini ya. Nah ini nanti menjadi dalil, hasilnya nanti akan menjadi dalil apakah Skopus itu mengakomodir dengan pola yang seperti itu, jadi terjemahan bahasa Inggris kemudian dalam kurung bahasa Indonesia apa tidak. Jadi setidaknya dengan submitnya Al-Fikra ini nanti akan menjadi dalil kita bagaimana respon Skopus ketika melihat artikelnya bahasa Indonesia tapi abstrak sama judulnya bahasa Inggris. Jadi nanti kita tunggu Bu hasilnya untuk menerangi dunia, menginformasikan kepada teman-teman gimana hasil ketika disiasati judul sama abstrak itu bahasa Inggris. Nah, saya rasa penting. Coro Gus Ba kan gitu. Jadi ilmu itu terkadang lahir dari orang-orang yang nekat. Jadi gara-gara orang yang nekat tanya kepada Rasulullah itu nanti ada ilmu baru. Kalau nggak ada yang gini nanti nggak ada petunjuk baru, Bu. Ini untuk kepentingan dunia ini, saya rasa. Jadi nanti kita tunggu hasilnya, nanti seperti apa, sehingga nanti bisa sebagai dasar apakah dengan pola yang seperti itu bisa diterima Skopus, minimal apakah lolos di kriteria minimum yang 4 itu. Kalau lolos berarti ini ada dalil baru bahkan dengan pola bahasa Inggris, abstrak dan judul itu berarti Skopus oke, yang penting itu. Nah, jadi kita nanti tunggu. Kok 3 bulan kok belum ada? Ya memang lama. Saya dulu aja hampir 1 tahun lebih, Bu. Kalau ini baru 3 bulan, saya rasa ya baru. Dicek-cek, ya sering dicek ini ya, trackernya nanti dicek. Hanya saja pengalaman teman-teman kemarin yang dari Dikti itu ada yang Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan itu sudah ada pengumuman. Saya rasa sekarang mungkin lebih cepat. Jadi nanti sekitar mungkin akhir bulan ini atau bulan depan nanti sudah ada progres bagaimana kemajuan submit di Skopus. Sudah DOAJ apa belum ya, Bu? DOAJ sudah? Sudah. Oh, sudah lolos DOAJ ya? Sudah. Oke. Belum. Nanti belum Kak, belum. Oh, belum ya. Belum. Oh, belum. Jadi nanti diusahakan DOAJ segera disampaikan dulu. Karena di beberapa saya lihat kan di belangkonya, di formnya itu juga kelihatannya mereka juga walaupun kita nggak tahu apakah ini menjadi syarat, tapi mereka mempertimbangkan kalau open access itu sudah di DOAJ. Ini salah satu formnya ya. Jadi
Kalau itu open access diusahakan sudah DOAJ karena mereka mungkin mempercayakan yang manajemen itu kepada DOAJ sehingga cukup dengan DOAJ nanti menjadi pertimbangan. Oke. Tapi setidaknya tidak apa-apa, harus dicoba karena nanti akan tahu kekurangan kita. Karena nanti misalnya paling disanksi paling 2-3 tahun, setelah itu nanti akan kita tahu kekurangan dan untuk diperbaiki bersama. Tapi ya saran saya tetap pakai bahasa Inggris, Bu. Saran saya tetap setidaknya itu nanti menjadi pertimbangan karena bagaimanapun kalau jurnal internasional itu ya bahasa Inggris. Saya rasa itu, tapi kita mengapresiasi lah karena nanti akan menjadi dalil baru ya untuk pola seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Takim. Jadi Bu, saya kira semangatnya luar biasa Bu Tuti ya. Jadi teman-teman yang saya hormati, kalau kita lihat Scopus itu tidak mewajibkan artikel itu berbahasa Inggris, tidak. Jadi kalau kita lihat di artikel-artikel di jurnal di Malaysia yang Scopus itu pakai bahasa Melayu. Di Turki itu pakai bahasa Turki. Kadang satu nomor itu full. Tetapi mereka memang dikasih apa ya? Di bawah, catatan di bawah. Judulnya bahasa Turki itu. Tapi memang ada translate-nya. Jadi tidak perlu dikasih catatan, tidak ada kewajiban jurnal, tetapi itu dulu Bu, sebelum banyak jurnal yang sampai di Scopus, tapi sekarang udah banyak. Mungkin jurnal yang tidak berbahasa Inggris memang agak susah ya Bu ya. Jadi ya jurnal-jurnal tua dulu Scopus nerima yang non English ya. Tapi sekarang kelihatannya mungkin agak ketat karena sekarang udah banyak bergengsi, dianggap bergengsi. Jadi seperti itu. Wah, waktu kita sudah lebih dari 5 menit ini. Saya berikutnya sudah mau masuk nih. Saya terima kasih Bapak Ibu semua ya. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Mungkin kita akhir dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Wahid, Pak warahmatullahi Takim. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini perlu Terima foto kasih ya, Pak Wahib. Terima kasih Pak Wahib. Ya, terima kasih atas ilmunya Pak Wahib.